Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali bisa melanjutkan kajian kita pada kesempatan di malam hari ini. Kemarin sudah sampaikan bahasanya banyaknya dosa yang kita lakukan. Kasratu tunub taj'alul abda la ya'rifu min ain babi yu'ta. Banyaknya dosa itu menjadikan seorang hamba tidak mengetahui dari mana pintu yang dia datangi dari dosa tersebut. Orang banyak dosa sampai dia lupa dan tidak tahu saking banyak dosa dari mana awalnya dosa tersebut. Karena sudah saking banyaknya. Begitu pula dosa itu tidak memiliki bau. Tidak ada tanda-tanda bau dari dosa yang dilakukan oleh manusia. Kalau saja setiap orang itu yang melakukan perbuatan dosa, maka timbul bau yang tidak sedap, bau yang tidak enak, maka niscaya dia tidak akan ada yang mau menemaninya. Orang datang, oh ini bau ini, banyak dosa dia, ditinggalkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa kita. Makanya pantas kalau Imam Muhammad bin Wasi' beliau mengatakan laukana lidzunub rihun majalasa ahadun ilayya. Beliau mengatakan seandainya dosa-dosa itu memiliki rih, memiliki bau, maka tidak ada seorang pun yang akan duduk kepada. Gak ada orang yang duduk mau dekat dengan saya. Kenapa? Karena baunya. Tapi alhamdulillah dosa tidak memiliki bau. Sehingga Allah kemudian jadikan orang itu tidak tahu tentang kondisi kita. Dan mudah-mudahan ketidaktahuan itu bukan menjadikan kita orang yang semakin senang bergelimang dengan dosa. Tapi semakin bersyukur pada Allah. Ya Allah, bahasanya Engkau adalah maha menutupi dosa. Maka dosa tersebut ditutup. Dosa tersebut kemudian dihilangkan dengan cara ditaubati. Jadi sebelum orang lain tahu tentang kita, maka kita pun kemudian berusaha untuk bertobat dari dosa yang telah kita lakukan. Inilah faedahnya kenapa dosa tidak memiliki bau. Lalu kemudian bahasanya ketika kemarin pun disampaikan tentang siapakah manusia yang paling banyak dosanya. Maka diterangkan kata Salman Al-Farisi juga Abdullah bin Mas'ud, orang yang paling banyak dosa adalah orang-orang yang banyak bangga dengan dosa-dosanya. Dia banyak membicarakan dosanya, dia berbangga dengan dosa yang dia lakukan. Fulan tadi malam saya melakukan perbuatan ini. Kemarin tahu nggak, ketika orang lain itu nggak bisa maling, saya ternyata bisa maling ke tempat itu. Nah ini.
Dia bangga dengan dosa, akhirnya dia bercerita tentang dosa, itulah yang paling banyak dosa. Sudah mah dia itu kemudian melakukan dosa, ditambah lagi membanggakan dosanya, dan orang lain menirunya. Ini yang menyebabkan seorang itu semakin banyak dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kemarin yang terakhir kita membahas tentang yaitu asbabun taj'alu shaghair kabair. Sebab-sebab yang menjadikan dosa-dosa kecil itu menjadi dosa-dosa besar. Asalnya dosa itu dianggap kecil, remeh. Tapi dia bisa menjadi dosa besar jika pertama diterangkan kata Imam Al-Ghazali, yaitu pertama adanya al-israr wal madhabah. Ya, berulang dan terus menerus. Dosanya terus dilakukan. Kecil sih memang, tapi kemudian karena sering dilakukan jadilah dosa tersebut menumpuk. Makanya pepatah orang kita mengatakan bahasanya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Asalnya dosa itu kecil, ikhwan. Sedikit lama-lama menjadi besar. Lama-lama menjadi banyak, lama-lama menjadi ya semakin berat. Begitulah dosa. Yang gak usah jauh-jauh, barangkali kita lihat noda saja. Noda itu kalau nggak segera kita hilangkan tiap hari, tidak kita cuci, kita punya motor, kita punya mobil, atau kita punya kaca, kemudian ada noda, nempel sedikit demi sedikit kita biarkan. Lama-lama apa yang terjadi? Dia akan mengerak dan kemudian menjadi keras. Sulit untuk dibersihkan. Begitulah dosa. Dosa yang asalnya remeh, dosa yang asalnya kecil. Karena terus diulangi, dilakukan terus-menerus, maka jadilah dosa tersebut menjadi dosa-dosa yang besar. Itu yang pertama kata beliau. Lalu yang kedua, yaitu adanya as-surur bis-saghirah. Adanya yaitu apa? Senang ya dengan dosa kecil tersebut. Termasuk juga wal farah wa tamajjuh, bangga, senang, gembira, bangga ikhwan. Wah, ada dosa. Wah, senang melakukan kerjaan dosa tersebut. Jadi dosa itu disenangi, walaupun kecil, nanti lama-lama kan jadi dosa besar. Kadang kita usil, ya. Kita punya teman kita sendalnya suka kita umpetin. Kita umpetin, kita umpetin. Keseringan ngumpetin sendal, nggak dibawa pulang. Wah. Ya, ada kan yang begitu kan? Dahulu ketika kami masih sekolah, ya, kadang kita ini iseng, pensil teman kita ambil, pensil teman kita umpetin, kan itu kan? Itu kelihatannya sepele, tapi lama-lama akan menjadi dosa yang banyak. Senang dia menjadikan kebiasaan dosa tersebut. Jadi dosa-dosa yang dianggap sebagai kebiasaan, maka ini akan semakin lama semakin membesar dia. Karena dia senang dengan dosa tersebut, inilah yang merusak manusia sehingga dia menjadi besar dosanya. Kemudian yang ketiga adalah an yastasghira adzanb. Dia menganggap kecil dosa. Dosanya dianggap kecil. Makanya sering saya sampaikan ketika saya sampaikan ya bahwasanya ada seorang wanita bertanya, "Ustaz, bagaimana hukumnya orang safar tanpa mahram?" Ana bilang dosa. Ya. Safar wanita tanpa mahram, la tusafirul mar'ah ila ma'a di mahramin. Kalimatnya sudah jelas bagaimana yang disampaikan oleh Rasul, tidak boleh safar seorang wanita bepergian dia keluar kota, bepergian karena dia niatkan untuk safar dengan tanpa ada mahram, maka ini berdosa. Safar itu tanpa mahram berdosa. Malah bertanya, Ustaz, dosa besar apa kecil? Tidak usah bertanya dosa besar apa kecil, kalau yang namanya dosa walaupun dia kecil tetap adalah sebuah dosa. Dan ini jangan sampai kemudian kita pun membiasakan anak-anak kita begitu. Dia melakukan kesalahan, kita katakan, ah itu kan cuma kesalahan kecil. Kadang kita memaklumi, itu kan cuma anak-anak. Jangan begitu, ikhwan. Yang namanya dalam Islam itu ada yang disebutkan ta'wid, pembiasaan. Kita mendidik kebaikan pun dengan pembiasaan. Dan kita pun melarang dari kemadharatan pun atau perbuatan dosa pun dengan pembiasaan. Kalau tidak dibiasakan, bahaya. Kebaikan tidak dibiasakan, berat. Tapi kebalikannya, dosa dibiasakan menjadi biasa. Anak terbiasa dari awal kecil berbohong dia. Bohong sedikit, cuman sedikit.
kecil. Asalnya dianggap kecil. Lama-lama kebohongan yang lebih besar akan terjadi. Saya ingat bagaimana ketika di dalam kitab Kaifa Nafhamul Quran Fadilatus Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, beliau menceritakan tentang perjalanan yaitu Imam Bukhari ketika mau mengambil sebuah hadis dari seorang ulama. Maka ketika beliau berjalan untuk menuntut ilmu, mengambil sebuah hadis pada ulama tersebut, perjalanan yang tidak pendek, ikhwah, bukan ditempuh dalam 1-2 menit, bukan dalam waktu 1-2 jam, tapi berhari-hari beliau berjalan mencari hadis satu dari seorang ulama yang konon katanya beliau meriwayatkan hadis tersebut. Maka berangkatlah beliau sampai suatu saat beliau berada di depan pekarangan rumahnya. Baru di pagar rumah, belum sampai dalam rumah. Tiba-tiba beliau melihat ulama tersebut sedang memanggil kudanya, ya. Kalau kita mungkin kut-kut kalau kayam ya, itu sambil seolah-olah di tangan ini ada makanan. Memanggil kudanya, ikhwah. Lalu kemudian kuda tersebut datang. Dipegang tali kekangnya, ternyata tidak dikasih makan karena memang nggak ada makanan. Apa yang dilakukan ya, Imam Al-Bukhari? Beliau kemudian meninggalkan ulama tersebut, belum sempat mengambil ilmunya, padahal perjalanannya cukup jauh, ya Allah. Kalau kita malah nanggung. Ini enggak. Begitu melihat kondisi seperti itu, beliau tinggalkan. Apa alasan beliau? Ternyata beliau menyampaikan alasannya kenapa tidak jadi mengambil hadis dari ulama tersebut. Karena beliau khawatir kalau dia saja berani berbohong kepada binatang. Ini binatang lah. Suatu saat bisa jadi dia akan berani berbohong tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan berani berbohong atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang dikhawatirkan. Satu kebohongan yang dibiasakan akan menjadi kebohongan yang terbiasa. Kesalahan kecil. Ya, kan bagusnya kadang imam suka mengingatkan, dimohon bagi yang punya anak, ya, jangan ini dijaga baik-baik. Betul. Kalau memang itu jaga saja, jaga baik-baik. Nggak boleh lari-lari apa. Kalau anak kemudian dimaklumi terus, ya, kemudian tanya, dek sudah sini, tanpa ada aksi, nanti terbiasa dia. Ya, kita bawa anak ke masjid tidak apa-apa, ikhwah. Dalam rangka untuk apa? Pembelajaran, mendidik anak kita. Tapi kita pun mengkondisikan. Ayo anaknya Masya Allah diajak. Biar apa? Terbiasa. Anak-anak juga terbiasa dari kecil. Kenapa? Ditutup auratnya. Walaupun belum ada kewajiban. Dan kita tidak maksakan. Tapi pembiasaan ibunya makanya ya. Kalau ibunya terbiasa mau keluar, dia cari kaos kaki. Mau keluar dia ambil kerudung. Itu anak akan paham. Nanti dia lihat ibunya seperti itu. Pembiasaan dia. Begitu lihat ibunya keluar, dia panik. Langsung cari kaos kaki. Cari dia apa? Kerudung. Karena apa? Karena tahu ibunya mau keluar. Dan keluar itu harus menutup auratnya. Itu anak rasakan sendiri bagaimana anak-anak saya sendiri. Ya, Masya Allah, barakallahu fina. Itu diantaranya. Istri kalau mau keluar, anak itu selalu nyari kerudung. Panik dulu nyari kerudung. Kemana kerudungnya? Kemana kerudung? Padahal anak baru 2 tahun. Anak baru 3 tahun. Tapi mereka membiasakan seperti itu karena melihat orang tua. Karena yang namanya pendidikan adalah dengan qudwah, dengan keteladanan. Terbiasa. Kalau kita lihat anak kita ini, melihat orang tuanya makan dengan tangan kiri sambil berdiri, sambil jalan, maka dia akan melihat seperti itu, terbiasa dia melakukan seperti itu. Jangan salahkan ketika anak nanti makan dengan tangan kiri. Tapi kalau kita mendidik seperti biasa, ayo deh makan tangan kanan. Dia tangan kiri lagi diingetin, kan sudah dibilangin tangan kanan. Terus orang kita ngingetin aja, anak kadang nabrak terus. Gimana kalau tidak diingatkan nih kok? Jadi seperti itu. Maka jangan pernah menganggap remeh sebuah dosa. Ketika orang meremehkan sebuah dosa, maka dia akan menganggap remeh yang lainnya. Ujung-ujungnya satu pintu dibuka, dia akan meminta pintu yang lain. Kalau orang kita memiliki pepatah, dikasih hati minta ampela, kan itu. Dikasih hati minta jantung. Begitulah manusia. Terkadang diberikan satu kesempatan, satu pintu dibuka dia akan mengambil pintu yang lainnya. Dia akan mengambil pintu-pintu yang lain. Sehingga kemudian dosanya akan melebar kemana-mana. Kalau sudah banyak, kembali pada perkara yang awal tadi.
Bahasanya ketika orang sudah banyak dosa, maka dia tidak tahu dari mana asal muasalnya dia masuk dari pintu dosa yang mana. Akhirnya banyak dosanya, ikhwah. Sulit dia keluarnya karena tidak tahu pintu masuknya dari mana. Melepaskan dosa tersebut berat. Jangan dikira melepaskan dosa itu mudah, tidak. Berat, ikhwah, sangat berat sekali melepaskan dosa. Lalu kemudian yang keempat, bahasanya an yatahawwana bisatri laki alaiki wa hilmiki anku wa ihmalihi iyahu. Maka di sana dikatakan bahasanya hendaknya jangan meremehkan, yaitu dengan tutupan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga adanya apa? Adanya kesabaran Allah dengan cara menangguhkan hukuman atas dia. Jangan gara-gara kemudian Allah ya selalu tutupi dosa kita. Jangan gara-gara Allah itu selalu memberikan tangguh pada kita, kita berbuat dosa, kemudian kita tidak dihukum, tidak diberikan siksa. Kita berbuat dosa, kemudian kita ini tidak dihukum dengan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian gara-gara Allah itu selalu menutupi perbuatan dosa kita, lalu kita membiasakan, tenang nanti juga Allah tutupi. Jangan seperti itu. Ya. Kenapa? Wala yadri annahu innama yumhillu maqtan liyazdada bil imhali isman. Jadi kita tidak boleh bangga seperti itu. Kita tidak boleh kemudian menganggap remeh. Allah tutupi dosa kita. Allah tangguhkan hukumannya. Allah sengaja membuat kita ini tidak langsung dihukum ataupun diberikan peringatan. Kita berbuat dosa, Allah tetap memberikan kita rezeki yang banyak. Kita berbuat dosa, kemudian Allah berikan kita berbagai macam kenikmatan. Jangan seperti itu karena dia tidak tahu sungguhnya Allah menangguhkan maktan waktunya, kemurkaannya maaf. Yaitu Allah tangguhkan kemurkaannya liyazdada bil imhan isman. Itu agar bertambah dengan sebab ditangguhkan tersebut. Dengan sebab penangguhan hukuman tersebut. Ditambah kenapanya? Ismannya, dosanya. Jadi kalau kita maksiat, kita berbuat maksiat, ternyata Allah kemudian tidak menegur kita. Kita berbuat maksiat, Allah tutupi aib-aib kita. Kita berbuat maksiat, kemudian Allah biarkan kita menikmati banyak sekali kenikmatan. Jangan bangga, jangan senang, karena bisa jadi Allah tangguhkan kemurkaannya, Allah tangguhkan kemarahannya, Allah tangguhkan kepada kita dengan berbagai macam tegurannya. Tujuannya adalah dalam rangka apa? Liyazdada isman, agar dia menambahkan dosa. Jadi malah dosanya kita makin banyak. Coba kalau kita berbuat dosa, kemudian tiba-tiba Allah datangkan teguran, dihukum. Kita berbuat dosa, kemudian kita sakit. Mungkin kita akan bertobat. Hilang dosa tersebut. Tapi kalau kemudian kita berbuat dosa, malah Allah tambahkan rezeki, Allah tambahkan kenikmatan, Allah tutupi perbuatan-perbuatan aib kita. Kita pun semakin semangat berbuat dosa tersebut. Kita menganggap bahasanya ini tidak melanggar syariat. Ya, ini yang dikhawatirkan dengan istidraj. Ziyadatul nikmat, ziyadatul maksiyah. Bertambah nikmat malah tambah apa? Maksiat. Tambah maksiat Allah tambahkan nikmatnya. Bertambah terus, bertambah terus, bertambah terus. Dosanya bertambah. Nikmatnya Allah tambahkan istidraj. Jadi ketika Allah SWT itu menutupi aib kita, menutupi dosa kita, Allah dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesabaran, membiarkan kita di dalam dosa. Allah tutupi segala keburukan kita. Allah tangguhkan kemurkaannya. Maka kemudian itu bukan jaminan kita ini terbebas dari dosa. Bisa jadi karena Allah ingin menambahkan pada kita perbuatan dosa kita. Tambah dosa, tambah dosa, tambah dosa. Karena kita tidak sadar-sadar. Nah ini yang menjadikan dosa itu semakin besar. Bayadunnu anna tamakunnaku minal ma'asi inayatan minallah ta'ala bi. Maka dia menyangka, kemudian dia menyangka
Bahasanya Allah ya membiarkan dia terus teguh di atas perbuatan maksiatnya tersebut, dia tetap saja di perbuatan maksiatnya tersebut, itu adalah bentuk adanya perhatian dari Allah. Ah, tidak apa-apalah. Anda berbuat dosa, barangkali dikasih nikmat, Anda sadar. Jangan seperti itu. Maka yang seperti ini, fayakunu dzalik li'anniki min makrillah, maka jadilah itu adalah bentuk dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa oh tenang, aman saya. Saya walaupun berbuat dosa Allah tetap baik sama saya kok. Ya iyalah, Allah Maha Pengampun. Tenang saja saya bahas dosa saya banyak, Allah tetap akan ampuni saya. Ini yang menjadikan dosa makin besar. Ini penyebab dosa itu makin membesar karena kita selalu merasa tenang Allah Maha Pengampun. Tenang Allah tidak akan langsung menyiksa hambanya. Tenang orang kafir saja aman kok. Masa kita orang muslim akan diadab sama Allah. Ini bahaya yang seperti ini. Lalu kemudian yang menjadikan dosa itu menyebabkan dosa yang kecil menjadi besar. Maka yang kelima disebutkan di sini an yakunal mudhnib aliman yuqtadabih. Yaitu bahasanya yang menyebabkan dosa yang kecil itu menjadi besar, ikhwah. Asalnya dosa itu kecil. Tapi dia menjadi besar, itu kalau seorang yang berbuat dosa itu adalah orang yang alim. Ya, orang yang memiliki ilmu, yuqtadabih, yang dia diteladani dengan sebab ilmunya. Bahasa kitanya karena dia seorang tokoh, seorang panutan, segala kelakuannya dicontoh, maka ketika dia melakukan dosa kecil pun banyak yang ngikuti. Wah, jadilah kemudian dosanya banyak. Kenapa? Karena ketika dia membuat satu cara yang jelek, mansana sunatan sayyatan. Barang siapa yang dia membuat cara yang jelek. Nah, orang yang seperti ini kan akhirnya dia membuat cara yang jelek diikuti oleh orang lain. Kira-kira bertambah nggak dosanya? Bertambah. Dia bikin dosa berdosa, orang lain ngikuti, gara-gara dia jadi teladan, maka dosa orang lain pun nempel ke dia. Dia dapat dosa jariah. Hati-hati itu. Makanya berat kan jadi orang yang berilmu. Kenapa? Dia akan dijadikan panutan. Dia akan dilihat oleh orang. Sehingga dia pun kemudian ketika melakukan perbuatan dosa, maka ini akan bertambah banyak dosanya. Itulah sebabnya kenapa mungkin ada satu ungkapan. Kalau kehidupan orang umum itu kenapa nggak disorot? Orang awam dia berbuat dosa itu dampaknya kecil. Ikhwah. Tapi orang alim berbuat dosa dampaknya besar. Makanya orang alim dia harus mampu menjaga tabiatnya, menjaga akhlaknya, menjaga karakternya. Coba ya, punten di Indonesia, di Cirebon ini mobil khusus, itu orang kan suka ada yang bilang dengan bahasa binatang. Betul enggak? Sangat banyak. Kalau orang awam, anak-anak muda apalagi begitu bilang bahasa-bahasa binatang, orang maklum, masih muda. Begitu yang ngomongnya ustadz. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Bermasalah, ikhwah. Orang biasa cerai, diekspos enggak? Enggak. Coba ustadz, bertengkar saja, diekspos enggak? Diekspos, ikhwah. Bedanya di situ. Orang alim itu luar biasa, jadi sorotan terus. Makanya orang alim yang dia melakukan perbuatan dosa kemudian diikuti oleh umatnya. Dosanya makin bertambah. Itulah sebabnya kenapa di antara tanda akhir zaman itu ada doa. Yaitu para da'i-da'i yang dia itu menyeru kepada pintu-pintu neraka jahanam. Dia mengajarkan keburukan kemudian diikuti oleh orang. Dosanya banyak. Ya, mending sedikit kebaikan diikuti oleh orang lain, maka itu akan jadi pahala yang banyak. Tapi sedikitnya keburukan diikuti oleh orang lain, jadi semakin besar pula dosanya. Ya.
Lalu kemudian yang selanjutnya, bahasanya di antara yang akan menjadikan dosa kecil itu menjadi besar, yaitu di antaranya wa minha an ya'tiya dzanba wa yadharra, yaitu dia mendatangi dosa dan mengidharkannya. Dosanya diidharkan, ditampakkan. Bi an yadhkurakum ba'da ityanihi, atau dia menyebutkan dosa tersebut setelah dia mendatangi dosa tersebut. Dia sengaja mengidharkan. Dia sengaja untuk menampakkan dosa tersebut. Atau dia menyebut-nyebut dosa setelah dia mendatangi perbuatan dosa tersebut. Nah, orang yang seperti ini, fa'inna dalika jiyana, maka dikatakan, maka sungguhnya itu adalah jinayah. Itu adalah perbuatan jahat. Minku, dari dosanya tersebut, ala satrillah, yaitu atas tutupan Allah Subhanahu wa taala, alladzi sadallaku alaih, yang Allah Subhanahu wa taala telah lepaskan atasnya. Dia melakukan dosa, mendatangi dosa, kemudian ditampakkan dosa tersebut terang-terangan dia melakukannya. Maka dosa kecil kalau dia dilakukan terang-terangan akan jadi dosa besar. Dosa kecil kemudian dia sebut-sebut, dia dibanggakan. Bang, mungkin kita sering dengar ya. Kadang kita juga suka khilaf. Kita suka keceplosan. Ya, dahulu waktu kita sekolah, mungkin kita ini bukan anak yang baik dulunya. Sering bolos. Ya, dahulu sering jahil ke teman-teman di kelas. Mau duduk kursinya ditarik, jatuh kan ya. Ya kan? Kemudian kita ini misalkan iseng sama orang. Ya, kita iseng sama orang. Nah, perbuatan-perbuatan itu masa lalu, ikhwan. Seharusnya itu ditutup. Tapi kemudian dia bangga setelah menyampaikan itu terang-terang dia, bolos yuk. Kalau dia mau bolos ya sudah, saya bolos sendiri. Dia bangga, ditampakkan keburukan tersebut. Kira-kira bolos itu dosa besar atau dosa kecil? Ya? Kalau orang bolos, dosa besar atau dosa kecil? Nabrak lampu merah, dosa besar atau dosa kecil? Itu dosa enggak ya? Dosa enggak? Ngumpetin sendal teman kita. Atau ketika kita sekolah, kemudian pensil teman kita umpetin, dosa enggak? Itu dosa, ikhwah. Setelah itu dia ceritakan pada teman-temannya tentang perbuatan dosa tersebut. Kemarin ya, itu saya kerjain si Fulan. Wah, dia ketawa ngekek-ngekek. Kenapa? Karena apa? Dia berhasil ngerjain si Fulan. Fulannya kebingungan sampai mau pulang, keder, kaos kakinya hilang satu, sepatunya hilang satu. Ini di mana? Akhirnya pulang dengan satu sepatu dan satu kaos kaki. Wah, diketawain sama orang. Pulang-pulang dimarahin sama bapaknya. Besok ada di depan meja lagi. Nah, siapa yang ngumpetinya? Nah, seperti ini, ikhwan, jangan dibanggakan. Jangan ditampakkan. Karena ini adalah berarti orang yang sengaja apa? Menampakkan dosa. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, kemudian dia ceritakan ini adalah orang yang menampakkan dosa pada hakikatnya. Atau kemudian dalam istilah Rasul, itu dikatakan mujahir. Orang yang mujahir dia. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan kulun nas mu'afa ilal mujahir. Maka di sana dikatakan setiap manusia dia dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosanya. Nah ini, itu diantaranya seperti itu. Makanya kemudian dikatakan qala ba'du salaf, telah berkata sebagian ulama salaf, la taznab fa in kana wala buddha fala turghib ghairaka fi. Maka dikatakan bahasanya janganlah kamu berbuat dosa. Jika mesti kamu berbuat dosa, jika harus melakukan perbuatan dosa, fala turghib ghairaka fi, janganlah kamu menjadikan orang lain itu pengen, orang lain pengen dengan perbuatan dosa tersebut. Bahasa orang kita, jangan ngabibita. Ya, perbuatan dosa ngabibita. Oh, Masya Allah. Tahu nggak nih, wah, nih ngerokok enak, mabuk nih enak, loh enak. Ini nanti orang mabuk, wah nggak apa-apa kok. Cuman puyeng sedikit, kita tambah pede. Akhirnya orang lain pengen, penasaran.
Iya, tak mabuk bisa pede. Iya, ente kan pemalu. Coba mabuk sedikit. Minum aja sedikit. Wah, hilang rasa malu itu. Akhirnya pengen dia. Ya. Kalau orang yang seperti ini bahaya. Ya. Kalau engkau berbuat dosa, ya minimal jangan menjadikan orang lain itu pengen. Berminat untuk melakukan dosa yang sama dengan dosa kita. Gak usah diceritakan. Gak usah ditampakkan. Karena sungguhnya yang sedemikian ini, itu yang menjadikan dosa jangan dua. Pertama, dosa dia pertama melakukan dosa. Kedua, menarik minat orang lain untuk berbuat dosa. Ini dosanya. Kadang kita kalau nggak begitu kayaknya nggak mantap ya. Ya, ya Ustaz, kalau saya bikin dosa ya saya pengen ada yang nemenin. Ya, ya Anda pengen berbuat dosa nggak usah cari teman. Orang kita ini kadang pengen maksiat aja cari teman. Ya, mau bolos nyari teman. Bolos yuk, ngajak teman. Ya, mau ngajian, gak usah ngaji, sama saya aja yuk. Kenapa? Main biliar di sana. Diajak dia. Mau ngaji, gaplean aja yuk. Gaplean sudah. Aduh saya nggak punya modal. Ya tak kasih modal dulu nih, kasih pinjaman 5.000. Gaplean cuma 500-an daripada jenuh kita kan. Ayo, daripada bosan kita gaplean. Dan itu banyak dilakukan ketika orang menjelang hajatan, Pak. Malam-malam hajatan itu ikhwah. Masya Allah, sama tuan rumah kadang. Kalau di desa saya, itu kan orang yang lek-lekan itu suka dikasih rokok, dikasih apa. Padahal itu jatah mereka ngerokok itu. Walaupun sebenarnya jangan dikasih harusnya. Udah gitu, sambil nunggu pagi kan kalau nggak ada hiburan. Kan cocok tuh. Ngerokok plus kopi plus dangdutan. Setel. Tapi itu masih belum mantep ikhwan. Dari kartu. Nyari kartu setelah itu kemudian apa? Rokok yang dikasih sama tuan rumah itu 1 bungkus. Itu buat diadu. Ayo pasangan. Gaplean lumayan rokok itu. Allahu Akbar ya. Ini ada yang seperti itu. Tapi nggak tahu kalau di sini begitu deh. Di daerah saya masih seperti itu. Tapi sekarang sudah mulai pudar. Ya, sudah mulai berkurang. Ada saja. Kadang antum melihat beberapa orang yang dia asalnya dari mengemis, asalnya dari meminta, setelah itu kemudian cari tempat ya. Coba lihat anak-anak ya, kadang mereka begitu hasil dari mengemisnya, mengamennya, dibikin buat beli minuman. Banyak kan begitu? Banyak. Ini wah, dosa-dosa seperti ini. Orang mau bikin dosa, nggak usah ngajak orang. Kenapa? Dosamu akan bertambah. Itu artinya Anda melakukan 2 perbuatan dosa. Pertama dosa Anda sendiri, kedua dosa dengan sebab ngajak orang lain. Itu diantaranya. Ya, seperti itu. Lalu kemudian kita lihat, setelah kita mengetahui sebab-sebab dosa, maka di sini selanjutnya fatuba liman idza mata matat dunubuhum ma'ah. Maka berbahagialah bagi orang yang apabila dia mati, mati pula dosa-dosanya. Kita mati, pengennya dosa kita tuh berhenti. Wah, jangan sampai dosa ini, begitu kita mati dosanya masih mengalir. Ada kan? Banyak orang mati tapi dosanya mengalir banyak. Banyak. Contoh para perempuan-perempuan yang dia menampakkan aurat. Dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Sebelum wafat dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh sekarang mah jangankan yang membuka aurat. Bahkan yang menutup auratnya pun. Dia selfie, dia joget-joget. Dia setelah itu dinikmati oleh para penikmatnya. Apa yang terjadi ikhwah? Maka walaupun dia sudah mati, videonya tetap beredar. Jadi dosa? Dosa. Terus berkepanjangan. Walaupun saya menutup aurat sama. Anda menutup aurat, kemudian Anda menampilkan, kemudian tubuh Anda di hadapan kamera. Ya, makanya salah satu nasihat Ustadz kita, Masya Allah, semoga Allah menjaga beliau, itu berapa banyak bagi orang tua yang memiliki anak-anak, itu jangan biarkan kemudian anak-anak itu ketika dia di dalam kamar bersama dengan handphonenya. Kan banyak anak-anak wanita itu
Dia keluar, dia menutup aurat, bahkan menutup seluruh anggota tubuhnya. Begitu dalam kamar, kemudian dia pasang HP, joget-jogetan. Sekarang itu kan ada aplikasi namanya apa? TikTok. Kalau dalam bahasa Arab namanya TikTok. Nah, kebodohan itu. Kenapa? Orang yang menggunakan aplikasi itu kebanyakan terkadang jatuh dalam kebodohan. Kenapa? Dia mempermalukan dirinya sendiri. Joget-joget. Mungkin dalam kamar orang gak ada yang tahu. Jadi berapa banyak nanti orang alim di dunia nyata, tapi dia tidak alim di dunia maya. Nah ini, maka harus dijaga. Kenapa itu dosa jariah, ikhwan? Disangka bukan dosa jariah, itu dosa jariah. Dosa yang akan terus mengalir dosanya sampai dia mati. Makanya kalau kita mati, maka berharap mati itu adalah memberhentikan kita dari perbuatan dosa. Lihatlah Rasulullah SAW ketika beliau berdoa, maka beliau mengatakan di dalam doanya, sebagaimana yang kita ketahui dalam riwayat Imam Muslim, Rasul mengatakan beliau mengatakan bahasanya Allah ma'aflih dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah untukku, yaitu agamaku, karena dia adalah pangkal pokok segala urusan. Wa aslih dunyaya, dan perbaikilah untukku duniaku, allati fiha ma'asi, yang di sana adalah tempat penghidupanku. Wa aslih akhirati, dan perbaikilah untukku wahai ya Allah akhiratku. Kenapa? Allati ilaiha ma'adi, yang kepadanya lah tempat kembaliku. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Ya Allah, jadikanlah hidupku itu adalah kebaikan, ya, sebagai tambahan pada setiap kebaikan. Kemudian dikatakan wal mauta rohatan li min kulli syarrin, dan jadikanlah kematianku itu sebagai istirahatku min kulli syarrin, dari setiap keburukan. Hidup sebagai tambahan kebaikan, mati sebagai istirahat dari keburukan. Berhenti. Masya Allah. Allahumma aslih dini alladhi wa ismatu amri, wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih akhirati allati ilaiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin, dan jadikanlah hidupku itu sebagai tambahan pada setiap kebaikan. Wal mauta, dan jadikanlah kematianku itu rohatan li min kulli syarrin, sebagai rohah, istirahatku dari setiap keburukan. Berhenti harus. Orang yang ketika mati dosanya berhenti, ini adalah orang yang baik. Ini orang yang berbahagia. Kenapa? Dia sudah tidak menanggung ATM yang terus mengalirkan dosa. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan, idamatan insan in qata amaluku ila min salas. Dalam hadis Muslim yang lain pun Rasul mengatakan, apabila mati anak manusia, maka terputus amalnya kecuali dari 3 perkara. Pertama adalah shodaqatin jariyah. Sodakoh yang terus mengalir. Kita sudah mati, kebaikan yang terus mengalir. Kenapa? Sodakoh jariyah ini wakaf. Terus. Ilmu yang tafa'ubih. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat dengannya. Kita ngajar ilmu. Diikuti terus ngalir. Waladin salikin yang lahu. Anak yang salih yang mendoakan bagi kedua orang tuanya. Ngalir terus. Ini ATM. Tapi ATM pahala. ATM apa? Pahala. Tapi kalau kemudian orang itu dia mati, menimbulkan dosa jariah, maka ini adalah ATM dosa. Tinggal pilih kita mau nambah banyak dosa, apa mau nambah banyak pahala. Kalau mau nambah dosa, ya silahkan. Bikin. Ya, barangkali kita kreatif bikin dosa. Karena sekarang banyak orang yang kreatif bikin dosa kan. Coba, Ustadz, gimana kok kreatif bikin dosa? Sekarang ini banyak orang saking pengen populer, pengen viral, itu bikin gerakan-gerakan yang aneh. Joget apa saja dibikin. Maka kemudian tenarlah berbagai macam joget. Joget apa aja ada. Bahkan joget yang aneh-aneh juga ada. Orang ngikutin semuanya, terus ngalir dosanya. Jangan dikira. Ya, itu. Atau kemudian orang bikin prank. Ada yang suka ngeprank kan? Itu ngeprank itu kemudian diikuti oleh orang lain. Terus saja.
ini berarti dia bikin ATM dosa. Siap-siap kalau kemudian dilakukan terus menerus, maka jadilah dia banyak dosanya. Ya. Maka kemudian di sini diterangkan bahasanya qala al-alama Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Dan lihat tuh Shalih Al-Fauzan hafizallahu beliau mengatakan la yatasahalu al-insanu bisaghair. Tidaklah seorang manusia dia bermudah-mudahan dengan dosa-dosa kecil. Kemudian yujibu alaiki tauban minha. Maka wajib atas dia bertobat darinya. Jadi kalau kita tasahul, bermudah-mudahan dalam dosa, kita itu wajib bertobat. Fa'in lam yatub minha wa asara 'alaiha sharat kabair. Maka jika dia tidak bertobat dari dosa tersebut atau dia terus-menerus di atas dosa tersebut, maka sharat kabair, jadilah dosa tersebut menjadi dosa-dosa besar. Jadi orang itu kalau dia menganggap remeh, bermudah-mudahan dengan dosa yang kecil, maka dia wajib tobat. Kalau tidak, nanti dia akan menjadi dosa besar. Li'anna mudawamatahu 'alaiha, karena sungguhnya terus-menerus di atas dosa tersebut, ya dulu ala adami mubalati. Maka itu menunjukkan atas dia tidak punya perhatian atas dosa tersebut. Dianggap biasa. Ya. Wa ala tahawunihi, dan berarti dia tidak menganggap remeh dari dosa tersebut. Bijanibillahi subhanahu wa ta'ala, itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fal israr ala saghira yusiruha kabirah. Maka terus-menerus di atas dosa-dosa kecil itu akan menjadikannya itu menjadi dosa yang besar. Makanya kalau dia itu kemudian sudah berhenti, mati dalam kondisi sudah tertutup dari dosa-dosa itu, maka ini adalah orang yang paling beruntung. Daripada orang kemudian bertambah, orangnya sudah mati, dosanya nggak pernah mati. Terus saja, ini yang kita takutkan ini. Ini yang kita takutkan. Makanya para dai itu beratnya Masya Allah ya. Luar biasa, beratnya para dai itu luar biasa. Ketika seorang dai, dia menyampaikan kebenaran, maka itu adalah jariyahnya kelak. Karena itu adalah termasuk ilmu yuntafa'u bih. Tapi kalau dia mengajarkan kemaksiatan, dia mengajarkan perkara bid'ah, dia mengajarkan kesyirikan, dia mengajarkan kemaksiatan, dia mengajarkan perbuatan-perbuatan dosa yang aneh dan baru, maka ini adalah tabungan dia kelak di akhirat. Kenapa? Makanya kasihan ketika para ahli-ahli bid'ah dia menyerukan pada bid'ahnya, maka semakin banyak pengikutnya, bukan semakin bangga, seharusnya semakin takut dan sedih karena dia akan semakin banyak menanggung dosa. Tapi orang ketika mendakwahkan sunnah, maka semakin banyak sunnahnya, semakin banyak orang yang mengikuti sunnahnya, maka semakin banyaklah pahalanya. Ya, insyaallah. Lalu kemudian yang perlu kita ketahui yang selanjutnya, al-muti'u mahbubun. Ingat, orang yang taat itu dicintai. Orang taat itu dicintai. Orang yang berbuat taat, maka dia dicintai. Berbeda dengan orang berbuat maksiat. Orang berbuat maksiat itu, dia tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sana dikatakan at-ta'ah. Qalat Hindun. Hindun berkata at-ta'ah makrunatun bil mahabbah. Ketaatan itu beriringan dengan apa? Yaitu dengan kecintaan. Fal muti' mahbub, maka orang yang taat dia dicintai. Orang taat dia dicintai. Wa inna tidarraku wa qalat atharku. Maka jika kita mendatangi pada tempat ketaatan tersebut,
maka faqallat atharuhu, maka sedikitlah pengaruh dari dosanya. Semakin kita banyak taat, semakin kita ini banyak sekali melakukan ketaatan, maka pengaruh dosa akan semakin qalat, semakin mengecil. Sedikit terkikis. Makanya semakin kita banyak taat, maka kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi Anda yang menyampaikan dan umumnya bagi yang hadir dan mendengarkan. Benar datangnya dari Allah, salah itu kesalahan Anda sebagai manusia biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita semuanya. Syukran, jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.